Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada? Semoga saat selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol sesuatu yang horor-horor. Nih ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya. Monggo Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya. Saya mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya, teman-teman ngobrol ya. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita jumpa di ngobrolin yang horor-horor. Tak lupa kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Ada yang sudah like, komen, yang menonton kami tentunya yang sudah memberikan super thank. Semoga kembalikan lagi kebaikan teman-teman semuanya dalam bentuk yang lebih berharga lagi ya Pak. Amin. Oke, langsung saja ke cerita Bang Ogan. Ini cerita masa lalu Bang. Cerita ini ada beberapa teman yang ngalamin termasuk saya. Cerita-cerita masa kecil dulu ya. Masa kecil di Tumaritis, dan saya secara pribadi yang gaya ya, ada secara pribadi segala. Saya sendiri kalau bisa pengen memutar waktu kayak gitu, menjadi dewasa kan ternyata berat Bang. Ya, mendingan jadi anak-anak ya kan. Kalau anak-anak kecil dulu masih SD, hal yang terberat ya paling seputar pelajaran sekolah Mas Ayo. Betul. Iya, yang lain-lain enggak gitu. Kalau pelajaran sekolah benar. Yang penting kita nurut, ada prestasi sedikit bisa membanggakan orang tua ya. Yang lainnya, yang penting nanti mau mainan apa, mau main di mana seperti itu kan. Terus suasananya juga masih asri sekali, rumah-rumah nggak banyak. Yang kalau kita bicara horor itu, lah wis yang namanya hantu bukan nggak menyeramkan, tapi di mana-mana itu wis umum, sudah umum. Orang ketemu kunti, ketemu pocong, ketemu genderuwo itu udah umum banget. Bahkan di era saya kecil itu sekitar tahun 90-an kurang ya, itu umur berapa tahun, 9 atau umur 8 tahun itu masih sering dengar kejadian-kejadian anak kecil itu dibawa kalong wewe, ya dibawa wewe gombel, nanti sekitar seminggu atau setengah bulan dipulangin lagi, tahu-tahu ketemu di tempat yang dekat-dekat rumah. Terus nanti ada anak itu yang tadinya baik-baik saja, ngomong lancar, dia penceria jadi pendiam, gagap itu ya. Terus ngomongnya juga susah. Katanya di sananya itu kalau misalnya makan mie itu kasih makan cacing ya. Kalau di sana kasih makan jalabia itu yang manis. Ya, yang bunter manis kayak donatnya Jawa itu katanya dikasih makan luluh atau lintah yang gede itu loh. Macam-macam halnya lah, sampai itu hampir bukan hampir setiap bulan, tapi ada di kampung saya, di kampung seberang, di desa belakang itu. Pernah ngalamin ini enggak Mas Ayung? Ini sekitar dipotong dulu. Dulu kan orang tua ya yang cerita ya, kalau mencari anak kecil yang katanya diculik kalong wewe itu maksudnya. Itu keliling kampung sambil iya ada tabu-tabuan gitu ya, kan. Betul. Bunyi itu kan. Kalau saya sendiri waktu itu masih kecil ya, saya nggak ikutan, paling yang udah dewasa yang emang ada ya gitu. Ada, saya itu lihat sendiri mereka itu bahwa itu yang kelihatan itu bawa tampah itu yang rada gede. Itu ditabuhin pakai ya semacam bambu yang dipotong carang itu, diblek. Terus ada yang bawa penggorengan, bawa panci, punya bunyi-bunyian gitu. Iya kayak gitu, diteriak-teriakin. Misalnya yang hilang namanya Agus ya kayak gitu, Gus, tang gombrong, Gus, nang di Gus, balik Gus. Ada sembari yang lain, ada yang tahlilan, ada yang manggil-manggil nama. Itu kayak gitu serem banget Bang. Kalau misalnya ngalami euforianya langsung saat itu, suasana itu benar-benar serem banget. Dan apalagi malam hari, kadang-kadang keliling itu juga jam-jam beduk. Jam-jam beduk itu waya-waya mau hampir jam 12 siang, jam setengah 12 lah, jam 11 lebih.
Nah saat itu kan bener-bener senyap ya. Kalau di kampung saya nggak ada suara tol kayak sekarang kan udah dibelah tol ya sebelah selatan, jadi kedengaran suara dengung desing-desingan kendaraan itu crowded, jadi rame gitu. Kalau dulu itu ya adanya suara musik juga, kalau misalnya nggak ada orang hajatan ya nggak ada sama sekali. Bener, murni suara alam lah. Suara alam. Jadi ya kayak gitu. Kalau siang itu suaranya angin nabrakin dapuran bambu, kratak sak kayak gitu kan, paling suara-suara kayak gitu. Sama binatang-binatang yang cenggerek atau binatang-binatang kayak gitu. Nanti ada orang rombong-rombong misalnya kampung sebelah nyari bocah hilang kayak gitu, udah saya aja udah rada gede misalnya 9 atau 8 tahun saya masih ngumpet di mbak saya karena takut. Padahal yang hilang siapa, lihat kayak gitu takut. Siapa mbak, kamu kenal apa enggak si Budi yang anaknya begini-begini kemarin ketemu di pasar. Wong bocah nggak bisa dibilangin kayak gitu, harusnya pulang, beduk-beduk ya kayak gitu hilang katanya begitu. Udah ketemu belum? Ya belum. Empuh ketemu apa enggak katanya seperti itu. Belum lagi nanti sebentar ada yang tenggelam di sungai katanya di bawah beruncul langkaian lah wis hantu-hantu kali. Jadi hal-hal kayak gitu itu udah kayak makanan hari-hari. Belum lagi dipaduin kalau malam itu yang namanya punya ternak nggak aman wis lah, nggak aman. Jadi ternak-ternak itu banyak yang hilang. Kalau misalnya yang nyuri manusia mending, kadang-kadang ada isu serigala segala macam. Jadi dia itu nggak bawa kambing. Biasanya kambing sih ya dari kandang dikeluarin enggak, tapi nanti kita dengar lolongannya, tahu-tahu nanti ini sebelah bokongnya, waduh itu kambing itu bolong kayak gitu. Jadi momok itu benar-benar banyak banget hal-hal seperti itu. Jadi di anak-anak usia kami itu makanan tiap hari udah kita ngaji begitu ya. Saya ngaji itu kadang 2 kali, yang sebelum maghrib. Cuman lucunya ngaji ya sebelum maghrib, maribannya malah nggak ikut, malah nggak mariban langsung ngaji itu. Iya, jadi ininya karena takut sih sama orang tua ya harus ngaji. Jadi malah wajibnya yang sholatnya malah kadang-kadang sering ketinggalan, padahal masjid dekat. Yang penting karena memang misalnya di ustadz kampung itu dari kampung mana aja, itu satu desa ada berapa kampung, itu gabungan sampai 30 orang. Kita cari antrian yang paling cepat biar cepat pulang. Jadi biasanya sih ustadznya ngerti ini rombongan dari kampung sini itu mereka gitu. Semua karena pulangnya biar bareng. Itu kan lewatin maghrib, kadang-kadang nungguin ustadznya sholat dulu, belum ada lampu bang waktu itu. Jadi kita bawanya, kalau yang pemimpin regu lah biasanya rada gede, dia itu bawa obor dari bambu, nanti diisi minyak tanah, dikasih sumbu begitu ya, di depan. Kalau ada yang bawa baterai ya baterai yang stainless itu udah keren banget lah. Yang lain biasanya siang-siang itu kita ke sawah, di sana itu ada banyak pohon-pohon randu yang besar-besar, nanti ada bunga randu itu kayak obor-obor kecil. Iya. Kayak obor-obor kecil, terus dicelupin ke minyak tanah. Itu lumayan lama itu. Lumayan lama dipegang begini. Itu borong-borong itu sadu banget. Kalau sekarang bilangnya sadu, kalau dulu serem. Nanti ada aja yang kita ngelihat sosok apa aja. Kadang-kadang juga saya nggak ngelihat, tapi ikut mendukung teman-teman yang lihat. Jadi dia lari, kita harus sama-sama lari. Bahkan saya yang lebih takut daripada yang lihat. Itu kan seperti itu, sering banget. Terus ada lagi penerangannya lewat ini, bukan penerangan tapi bunganya nangka yang panjang itu udah kering. Ya, namanya upet ya? Upet ya. Iya itu kalau dibakar itu kan nyala terus. Dan ada ininya kan, asapnya itu. Sering kita bawa buat mainan kalau pulang ngaji. Nah, suatu ketika ya ada tetangga, sebenarnya udah kampung lain sih, tapi tetangga itu orang dewasa, namanya Taban, itu belum pulang karena ini katanya kali kedua dia itu diculik mewek gombel.
mau bener apa enggak ya, yang jelas hilang dan lagi tahun sebelumnya dia juga ngomongnya masih jelas. Terus pulang lagi mungkin di Ngobor itu pernah diceritain pulangnya ketika pas Agustus, pas ada Pucang dulu, teman-teman itu saya pernah cerita, itu dia orangnya. Terus ini diculik lagi yang kedua kali, itu belum pulang Bang Ogan. Jadi suasana itu meskipun yang diculik kampung belakang itu buat omongan hari-hari begitu loh, momok. Itu serem apalagi buat anak kecil. Kita itu biasa berangkat ngaji itu dari sore, jam-jam tengah 6 gitu ya berangkat, udah persiapan obor segala macam, nanti kalau misal dinyalain pas pulangnya. Itu yang kita bicarakan ya itu sosok tadi. Jadi bukan yang menculik bapak-bapak itu aja. Tapi bapak-bapak loh yang diculik, bukan anak-anak ya. Tapi ada tempat-tempat kemunculan yang katanya orang tua dahulu atau pamannya temen atau bibinya itu melihat sosok itu di pohon ini. Itu kita lewatin. Ya, misalnya pohon katilayu, ada pohon jambu, pohon juwet dulu itu ada juwet ya. Itu kita lewatin. Jadi wong jam-jam 5:30 dulu itu ya gelap banget kan, nggak ada listrik, itu udah banyak pohon yang tinggi-tinggi. Kita itu lewat situ aja udah baca-baca ayat-ayat yang kita sudah hafal. Kayak saya paling kecil ya, yang udah bisa hafalannya paling sampai Al-Kautsar, itu tak bolak-balik dari Fatihah nyampe Al-Kautsar, balik lagi kayak gitu. Takut terutama pas di titik-titik yang katanya muncul tadi. Padahal hantu-hantu yang lainnya banyak, cuman yang lagi waktu itu ya gombel gitu kan. Nanti itu mikirin, walaupun ngaji nanti pulangnya gimana ya, nanti pulangnya pas di pohon itu. Tapi katanya mbak saya kalau yang itu yang diculikkan anak yang nakal. Kayaknya saya nggak terlalu nakal begitu kan, berarti aman. Oh berarti nanti rombongan saya itu tuh yang namanya Roni itu yang paling nakal, nanti dia yang bakalan diculik mungkin. Itu rada tenang batin. Itu kalau di tempat ngaji dibicarakannya itu yang diculik wewe gombel apa segala macam, sampai ustadznya kadang-kadang berisik, sini mau ngaji apa ngomongin setan, katanya begitu. Kalau orang yang tukang ngaji yang bakti sama orang tua nggak bakalan ditakut-takutin setan, itu udah agak tenang kitanya. Tapi nanti kalau udah mulai berangkat pulang, pernah ngalamin kayak gini nggak? Kita itu baris, jalannya itu baris, dan jalanan nggak kayak sekarang ya, agak lebar terus aspal gitu kan. Kalau dulu hampir mungkin sebulan itu nggak dilewatin kendaraan roda 4 kecuali saat-saat panen, ada truk ataupun ya kolbak ya, itu masuk ke area kampung, ke sawah begitu, bawa bawang merah ataupun padi. Nah selama nggak ada kendaraan-kendaraan itu yang lewat, itu rumputan yang tumbuh. Dan jalanan itu kayak mirip setapak karena hanya dilewatin sepeda yang tengah. Cuma satu-satu orang. Iya, jadi otomatis kita urut. Karena kalau misalnya nginjek di rumput-rumputan atau apalagi malam itu sering kedapatan ular, dan kalau malam itu banyakkan ular belang yang putih hitam itu kan bahaya sekali ya. Dulu juga banyak orang yang digigit kobra, digigit ulang, itu udah sering lah. Cuman kan pernah diceritain juga, kami ada yang punya batu mustika ular itu buat nyedot racun. Ya cula namanya. Cula. Jadi nggak terlalu, pokoknya nggak terlalu lah. Mau ular jenis apa aja, tinggal bawa ke nyai-nyai tersebut, nanti ya alhamdulillah waras. Kalau dulu seperti itu. Akhirnya pas pulang dari ngaji itu urut, di depan itu pemimpin regu, pasti yang bawa oncor, yang bawa obor itu kami nyebutnya oncor. Nanti ya kayak wakilnya. Jadi nggak ada keadilan lah, bisa dibilang begitu. Yang kecil justru belakang. Nah, kalau misalnya jalan itu 7 orang, 12 orang, itu kan kayak kereta gitu, renteng-renteng, depannya itu ada obor. Nah saya termasuk yang kecilnya itu. Cuman karena mereka pada ngormatin mbak saya, sering main di tempat mbak saya, apa-apa di tempat saya, ada TV jadul juga, pada nonton TV tempat saya ya, akhirnya saya itu dapat tempat mending agak tengah tapi bagian barisan belakang. Ngene bae, kono kene.
Kadang kayak gitu kan, lewatin pohon yang tadi kadarnya ada kemunculan, sering dulu-dulunya ada kemunculan kunti, bebek gombel itu, wah baca-baca apa tuh tadi Fatihah, baca tuh bergetar banget. Nanti semua itu saling cing-cing mong, bahasanya itu pegangan jarit atau bajunya yang di depannya begitu kan. Kalau misalnya satu aja ada yang ngomong setan, pasti lari semua walaupun itu bohongan. Apalagi asli bang. Yang samping kirinya itu kali, samping kanannya kebun yang banyak pohon-pohon itu ya. Suatu ketika di malam itu lagi tadi ada yang diculik bebek gombel, itu pun belum pulang, disinyalir diculik itu kan, karena gak ada buktinya nyatanya kan. Cuman setelah pulangnya pulang sendiri aja begitu kan. Nah lagi situasinya kayak gitu, lagi takut-takut banget kita. Di depan itu mungkin dari tempat ngaji sampai ke kampungan kami itu mungkin cuman ada sekitar 8 atau 7 rumah. Kalau sekarang udah banyak. Jadi itu ngelewatin kebun yang panjang lah, kebun yang panjang, lewatin sawah, sampingnya sungai dan masih dalam dulu ya. Kalau sekarang agak pendangkalan, itu banyak di sana sini. Itu ngeri banget ngelewatin kebun itu. Serem-serem, tahu-tahu di depan itu pemimpin rigunya itu berhenti, nggak ngomong, nggak apa. Dia cuma jelek, akhirnya kan di belakangnya nendang semua ke depan, grup-grup, anak apa, ada apa katanya. Nah saya udah memulai, itu ada yang kecil lagi, teman saya, itu udah ngik, dia udah mulai nangis takut gitu loh. Kenapa, ada apa kayak gitu kan. Saya juga udah ketakutan, ada apa kok berhenti. Dia di depan, diam dulu, itu lewat. Itu sekilas, walaupun saya tuh agak barisan belakang itu, memang nyata kelihatan itu lewat bang. Tapi di depan kami cuma udah masuk ke dalam kebun, itu merah. Jadi kalau saya bilang itu kayak mininya matahari gitu loh. Mininya matahari, jadi semacam bola pijar tapi gedenya mungkin apa ya, kalau ini keramik yang semeteran lah segitu. Gedenya segitu. Nyala, tapi merahnya bukan yang merah terang banget, bukan, tapi semacam kayak merah bara kan nggak terlalu terang banget. Merahnya merah kayak gitu, dan ada pendarahannya di gelap malam dulu begitu kan, kontras banget ya. Dia itu jalan, jadi dari seberang itu ada kali, di depan kita jalannya masih panjang sampai ke kampung kita gitu ya. Itu dari kebun lain, saya katanya sih dari kebun lain itu nyebrang di depan kita. Jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin ada 10 meteran di depan. Saya ngilang begini ya, saya ngelirik ke samping begitu, ada apa sih, karena semua itu pada ketakutan, tapi nggak merubah barisan, cuman rapat semua begini, dan udah mulai ada yang nangis juga. Itu kelihatan masuk ke dalam kebun, itu bulat-bulat merah. Dia itu nabrak pohon, nabrak apa, tapi nggak ada yang terbakar, masuk sampai ke dalam hutan sana, ke dalam kebun yang luas itu. Makin kecil, makin seperti kayak orang ngerokok, tahu-tahu hilang. Itu kita nyebutnya kemangmang. Kita nyebutnya kemamang atau Banaspati lah sekarang. Kemamang. Ora apa-apa. Katanya nggak apa-apa, yang depan nggak apa-apa. Cekelan kabeh, pegangan semua. Udah pengen lari banget, tapi karena di depan nggak boleh lari, kita mau lari kemana kan? Terus ada baiknya juga. Kau nemburi, kamu yang di belakang, yang agak gede lagi, itu campur perempuan laki-laki. Jadi yang kecil itu taruh di tengah semuanya kan. Wis kayak gitu. Baca surat ini bareng-bareng, baca Fatihah, kalau enggak kulhu katanya. Kalau Al-Ikhlas kan kulhu, suruh baca Al-Ikhlas. Kita jalan lagi, dan kali ini waktu itu ya pernah ngalamin, tiba-tiba yang tengah berhenti. Yang tengah itu berhenti, perempuan. Itu katanya matanya itu memang sering banget, sebut saja namanya Sri ya. Sri langsung mandek, kayak apa, itu apa, ditunjuk. Yang depan itu jalan, berarti separuh jalan. Mereka itu masih jalan, kita berhenti, dan saya termasuk yang paling belakang, ikut rombongan yang belakang gitu kan. Itu berhenti, itu apa, nunjuk ke arah kiri, itu di sawah
ada banyak pohon kedondong yang berbaris itu. Cuman ya memang gelap banget sih ya. Itu kelihatan ada yang terbang, ada yang terbang itu. Kalau bagian atasnya nggak terlalu kelihatan jelas. Yang pasti mirip kayak kain lah, kayak kain panjang begitu, terus kayak kena angin, kayak bendera kena angin begitu sih ya. Tapi kalau misalnya layangan juga bentuknya kayak begitu, sebut saja itu kunti wis, langsung aja kunti. Dan kita sepakat itu kayak kuntilanak itu ngomongnya keras. Dan dia itu nggak ada apa namanya, si sosok itu nggak ada namanya, oh saya itu kelihatan sama anak-anak terus saya minder atau saya pergi, itu enggak, biasa aja. Jadi dia itu dari pohon kedondong nanti pindah ke pohon yang lain, terus tahu menjauh ke arah kebun yang jauh itu ya, karena memang di situ persawahan ya, kelihatan banget terbang ke sana. Itu yang depan, yang tadi yang lihat perempuan itu kan agak gede, dia itu langsung dipegangin semua anak-anak yang di belakang, semua udah pada nangis. Tapi kita yang situasi kayak gitu, kalau nggak dikomandoin lari ya nggak bakalan lari. Nanti yang di depan itu, kok di belakang nggak ada orang? Itu paling berapa bocah ya, 3. Terus lihat ke belakang, kenapa mandek gitu, kenapa berhenti? Mereka baru balik lagi ke belakang, nanti jalan lagi bareng-bareng kan, bareng-bareng ke depan. Nah, ketika pas di pertigaan, ada pertigaan, nanti kesananya ngalor itu ke kampung atau desa lain lah di belakang desa saya, ada di pertigaan. Kami itu semua itu melihat dan kita itu berhenti. Ada yang namanya bis-bisan. Apa itu? Bis-bisan itu plesteran tapi kotak, itu buat duduk di pinggir jalan, itu kan mirip bis. Akhirnya dinamakan bis-bisan. Batur lah istilahnya. Batur, iya. Nah itu kita sempat mandek, berhenti semua karena yang di depan suruhnya berhenti. Itu siapa yang lagi duduk? Itu ada orang yang lagi duduk di situ. Lagi duduk di situ, dideketin berani-berani banget. Tapi yang di belakang itu ya cuman bisa ngikutin sambil pegangan. Mas balik yuk, mas balik, ayo yuk pulang. Udah pada nangis semua yang belakang. Engkau ini siapa? Itu ada sosok bapak di tadi ya, lagi duduk. Itu kebun, belakangnya kebun semua. Baterai, ada yang bawa baterai, langsung kayak reject gitu. Baterai itu langsung mati. Cuman ada obor itu aja nggak terang, kayak minyaknya udah hampir habis. Sampai dideketin di mukanya begini. Ternyata orang tua itu adalah sosok yang konon katanya dibawa sama wewe gombel itu. Sosok itu, wah, dening nang kene, wah, kok di sini, wah? Katanya lagi dibawa wewe gombel. Dia itu nggak ada reaksi apapun, cuma diem lengu, kayak nggak ada anak-anak, nggak ada yang deketin, cuman duduk. Itu posisinya tangan itu dilipat di dalam ini dengkul begini, duduk nunduk begini, dan dia selalu pakai peci, dan pecinya itu udah warnanya merah-merah blutok gitu lah ya. Itu duduk kayak orang kedinginan begini, diem. Wah, katanya lagi dibawa sama gombel, kok di sini? Itu yang berani nanya kayak gitu. Cuman dideketin itu apa oncornya ya, baru dideketin di mukanya, dia nggak ada reaksi apa-apa, kayak orang melongo aja. Terus nanya lagi, wah suruh pulang, wah sana pulang, wah udah ditungguin sana pulang, kemarin dicariin pakai dombreng kayak gitu kan, ditabu-tabuin, sampean nggak dengar. Sampean di mana sih, ada yang ngomong begitu. Saya mah pengennya pulang aja, ngapain ngurusin begitu ya. Tapi yang gede-gede maksa supaya bapak-bapak itu ada pedulinya, pulang begitu kan. Itu nggak ada kata-kata yang terucap. Yang terucap cuman, aku lagi kon nang kene, aku lagi disuruh di sini, suruh nungguin sama yayune, sama biyungnya, sama yayunya gitu kan. Sama yayu siapa, kita nggak ngerti siapa yang suruh nungguin. Kalau misalnya aku lunga, kalau misalnya saya pergi, nanti dia marah. Akhirnya kita balik bayu harus diurusin. Ketika kita meninggalkan bapak-bapak itu kan lurus lagi jalannya, itu dengar suara ringkihan ketawa, tapi bukan kayak ketawanya Kunti, beda ya, ketawa perempuan tapi ngakaknya ngakak kayak orang keras gitu loh, kayak orang yang bener-bener jahat banget. Kalau Kunti kan kadang-kadang
ya ketawanya ya kayak gitu, cuman sering kadang labil, ada nangisnya, terus pelan. Kalau itu ngakak dong, wah sontak, nggak dikomandoin, nggak ada, kita itu langsung lari karena tinggal dikit lagi sampai ke blok kami kan, langsung lari semuanya sambil nangis lari. Saya buru-buru masuk rumah. Nah itu saya ceritakan ke Mbah kalau misalnya tadi itu ketemu bapak-bapak yang katanya diculik sama wewe. Nah lah ya paling bukan dia, kata mbak saya, cuman nyamar, itu juga sama-sama bangsa mereka, cuman nakut-nakutin. Terus mbak saya yang ngomong, ya bisa jadi lagi diajak jalan-jalan loh, nanti kalau udah kelihatan orang kayak gitu biasanya besok juga pulang. Nyatanya besok pulang bang, katanya itu besok pulang, dan memang bukan jalurnya kami lah, tapi kita denger rame-rame itu biasanya kalau pulang dinyanyiin, misalnya Bang Ogan pulang, Bang Ogan pulang, itu habis diculik sama itu. Jadi rame banget, mencekam tapi seru, tapi rame buat tuntutan warga kayak gitu. Dan ya itu cerita-cerita di masa lalu lah bang, artinya kejadian kayak gitu udah biasa. Mungkin saya kalau satu-satu saya ceritain ketemu apa dari kecil sama teman-teman itu banyak banget. Tuh hari nggak cukup ya. Amal sekarang itu udah jarang. Iya sih emang sih, kalau ya walaupun tempatku ya di daerah perkotaan ya, tapi ya emang sih mengalami kayak gitu juga, walaupun waktu itu listrik sudah ada Mas Ayung, memang masih banyak kebun, sawah juga masih lebar-lebar gitu kan. Maksudnya sana walaupun siang hari tetap aja sepi gitu kan. Karena di tempat saya ada orang lihat penampakan kayak gitu, tapi nggak kayak dulu gitu sering. Dan sekarang lebih ke memang dia itu orang yang lihat, biasanya orang yang matanya emang dikasih ya keturunan lah bisa lihat seperti itu, ada kelebihan. Tapi untuk umum itu jarang orang bisa. Kalau dulu itu enggak, yang matanya bisa lihat atau enggak itu ya berjamaah, lihat si satu lihat semua begitu. Masih begitulah kalau dulu. Itu di kampungan saya. Itu aja cerita ya bang. Ya tuh cerita dari Mas Ayung untuk ngobrol hari ini nih. Kalau cerita masa lalu ya masa kita enak banget, masa kita kecil gitu kan ya. Kalau nggak ada habisnya ini. Ya oke, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja, semoga menghibur kita semua, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.